Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membagikan rumus-rumus Microsoft Excel. Kita masuk pada bagian 1. Kita masuk di kolom total omset. Rumus yang pertama yaitu sum. Kita klik sama dengan, kemudian kita ketik sum, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita blok omset bulan 1 sampai dengan omset bulan 3. Kemudian kita enter. Kemudian hasilnya kita blok sampai ke bawah hingga muncul hasil sepenuhnya. Kemudian kita masuk pada rata-rata omset. Rumus yang kedua yaitu average. Kita klik sama dengan, kemudian kita tulis average. Average kita klik 2 kali, kemudian kita blok dari omset bulan 1 sampai dengan omset bulan 3, kemudian kita enter. Hasilnya kita blok sampai ke bawah hingga muncul hasil sepenuhnya. Kemudian kita masuk pada kolom status dengan rumus yang ketiga yaitu if. Kita klik sama dengan, kemudian kita tulis if. Kita klik 2 kali, kemudian pada kolom total omset kita klik yang 25 juta, kemudian kita lebih dari, kemudian kita tulis 30 juta. Kemudian kita klik koma, tanda petik, kemudian kita tulis lulus. Kemudian tanda petik, kemudian kita klik koma, kemudian tanda petik, kemudian kita tulis tidak lulus. Kemudian tanda petik, kemudian kita enter. Hasilnya kita blok ke bawah hingga muncul hasil sepenuhnya. Kemudian kita masuk ke kolom peringkat. Rumusnya yaitu rank. Kita klik sama dengan, kemudian kita tulis rank, klik 2 kali, kemudian kita masuk ke total omset yang 25 juta, kemudian kita klik koma, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita enter sampai ke bawah, kemudian yang di atas ini kita blok. Kita blok, kemudian kita kunci dengan Fn F4. Kemudian kita klik koma, kemudian kita klik ini nomor 1, kemudian kita enter. Hasilnya kita blok sampai ke bawah. Hingga muncul hasil sepenuhnya. Kemudian kita masuk ke banyak karyawan TI. Rumusnya yaitu konta. Kita klik sama dengan, kemudian kita tulis konta. Kita klik 2 kali, kemudian kita blok yang nama karyawan sampai ke bawah, kemudian kita enter. Kemudian muncul hasilnya 5. Kemudian kita masuk ke omset paling tinggi, kita masukkan rumus max. Kita klik sama dengan, kita tulis sama max, kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke omset, total omset, kita blok sampai ke bawah, kemudian kita enter. Dan hasilnya 39.250. Kemudian omset paling rendah. Kita masukkan rumus min, kita klik sama dengan, kemudian kita tulis min. Kita klik 2 kali, kemudian masuk ke kolom total omset, kita blok sampai ke bawah, kemudian kita enter. Hingga hasilnya 23 juta. Inilah hasil dari banyak karyawan TI, 5, omset paling tinggi 39.250 dan omset paling rendah 23 juta. Simpan ya. Simpan dulu Jan. Lagi limonnya.
Selanjutnya, penggunaan rumus SUMIF dan CONIF. Langsung saja, SUMIF sama dengan SUMIF. Boleh klik 2 kali, range, pilih LP, terus koma, ketik tanda petik 2, terus klik L, tanda petik 2 lagi, terus koma, lalu blok total, terus enter. Nah, langsung saja CONIF. Untuk mencari banyaknya pegawai yang lulus, klik sama dengan, terus CONIF, boleh klik 2 kali, range, pilih lulus dan tidak lulus, terus koma, kriteria, kita pilih yang lulus. Berarti kita ketik tanda petik 2, terus ketik lulus, balas petik 2, terus enter. Nah, Di bagian yang kedua di rumus yang pertama yaitu trim. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah dengan mengklik sama dengan, lalu ketik trim, lalu klik 2 kali, lalu pilih menu yang ada di atas, lalu enter. Kemudian rumus yang kedua yaitu lower. Lalu klik 2 kali, lalu pilih menu yang ada di atas, lalu enter. Kemudian rumus yang ketiga yaitu upper. Klik sama dengan, lalu ketik upper, klik 2 kali, lalu pilih menu yang ada di atas, lalu enter. Kemudian rumus yang terakhir adalah proper. Klik sama dengan, lalu ketik proper, lalu klik 2 kali, lalu pilih menu yang ada di atas, lalu enter. Pada bagian ketiga di rumus pertama ada continuate. Kita klik sama dengan dan ketik continuate. Sini kita klik 2 kali dan divisi kita klik titik koma dan nama karyawan titik koma, tahun lahir, terus kita enter. Kita blok turun untuk mengcopy rumus tersebut. Kita klik 2 kali. Nah, rumus yang kedua adalah len. Ketik sama dengan, ketik len. Klik 2 kali. Sini kita klik ID karyawan dan enter. Ini kita blok turun untuk mengcopy rumus tersebut. Klik 2 kali. Nah, bagian bawah lagi untuk rumus yang ketiga adalah left. Klik sama dengan, ketik left. Sini kita klik 2 kali, klik nick, titik koma, 3, enter. Nah, kita blok turun untuk mengcopy rumus tersebut lagi. Sini kita klik 2 kali. Nah, untuk rumus yang keempat ada meet. Klik sama dengan, ketik meet. Sini kita klik 2 kali, klik bagian nick, titik koma, di 4, titik koma 4, terus kita enter. Nah, di sini kita blok turun, terus kita blok turun untuk mengopi rumusnya lagi, klik 2 kali. Nah, untuk rumus terakhir sama, ini ada right, klik sama dengan, ketik right, klik 2 kali, klik nick, kita ketik titik koma, ketik 2, terus kita enter. Nah, blok turun untuk mengcopy rumusnya
turun ya, mengcopy rumus turun. Sini kita klik 2 kali. Nah, selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan rumus Excel, yaitu rundown, run up, round, floor, ceiling, dan mround. Pada rumus rundown, run up, dan round digunakan pada pembulatan ke bawah dengan nilai desimal. Langsung saja rundown. Kita klik sama dengan ketik rundown. Boleh klik 2 kali. Terus blok nilai. Terus klik 0. Lalu enter. Tarik ke bawah untuk mengcopy rumus yang tadi. Selanjutnya round, yaitu pembulatan ke atas. Klik sama dengan round, round up. Blok nilai, terus koma, lalu klik 0, lalu enter. Klik 2 kali untuk mengcopy rumus tersebut. Round yaitu pembulatan terdekat. Langsung saja klik sama dengan, terus ketik round. Boleh klik 2 kali. Terus klik nilai. Terus koma, lalu klik 0, lalu enter. Klik 2 kali lagi. Nah, pada rumus floor, ceiling, dan mround itu digunakan pada pembulatan berdasarkan bilangan asli. Nah, langsung saja floor yaitu pembulatan ke bawah. Klik sama dengan ketik floor. Boleh klik 2 kali. Terus blok nilai. Terus masukkan kelipatan yang diinginkan. Nah, di sini saya masukkan kelipatan 50. Lalu enter. Klik 2 kali. Lalu rumus selanjutnya yaitu ceiling, yaitu pembulatan ke atas. Dengan mengklik sama dengan, terus ketik ceiling. Boleh klik 2 kali. Terus klik number atau nilai. Terus koma. Terus masukkan kelipatan yang sama aja. 50. Terus enter. Nah, di sini kita klik 2 kali lagi. Nah, selanjutnya mround yaitu pembulatan terdekat. Langsung saja klik sama dengan ketik mround. Boleh klik 2 kali. Terus klik number. Lalu koma. Terus klik kelipatan 50. Terus lalu enter. Nah, tarik ke bawah untuk mengcopy rumus yang tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini VLOOKUP dan HLOOKUP perlu membutuhkan data reference seperti berikut. Nah, kita lihat bagian 5. Nama customer kita cari. Nah, nama customer ini berbentuk vertikal. Jadi, kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan klik sama dengan ketik VLOOKUP. Boleh klik 2 kali. Terus blok nomor pemesanan. Klik koma. Tabel array ke data referensi. Blok nomor pemesanan sampai ke domisili karena data tersebut berbentuk vertikal. Nah, blok data tersebut, terus kunci menggunakan F4 secara bersamaan. Lalu koma, terus masukkan cool index. Cool index itu kita menuju data reference. Jadi, nama customer terletak pada kolom kedua. Jadi, kita isi di sini
jadi 2. Langsung aja klik enter. Nah, di sini klik 2 atau tarik ke bawah untuk mengcopy rumus yang tadi. Nah, pada domisili kita ke data referensi, terus domisili itu berbentuk vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja klik sama dengan, terus klik VLOOKUP, boleh klik 2 kali. Terus blok nomor pemesanan, terus koma, terus data reference, blok tabel array, terus blok data tersebut, lalu kunci menggunakan Fn F4. Lalu klik koma, terus cari lagi domisili itu kolom keberapa. Domisili kolom keempat. Jadi di sini kita isi 4. Lalu langsung enter. Nah, klik 2 untuk mengcopy rumus tersebut. Nah, terus lama pengiriman. Kita lihat data referensi. Lama pengiriman itu berbentuk horizontal. Jadi kita menggunakan VLOOKUP. Langsung saja klik sama dengan, terus VLOOKUP, boleh klik 2 kali. Terus karena lama pengiriman bertujuan untuk penempatan kota atau tempat, jadi kita memilih domisili. Klik domisili, terus koma, lalu ke data reference, blok data horizontal, terus di sini blok datanya, lalu kunci menggunakan Fn F4. Terus klik koma, row indeksnya kita lihat di data reference, dia terletak di kolom kedua. Jadi kita isi 2. Lalu enter. Lalu tarik ke bawah untuk mengcopy rumus tersebut. Nah, sekianlah contoh penggunaan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.